Oke, opening dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku nggak pakai satu peluru menembus satu kepala ya. Itu Kangen ngomong gitu ya. iya itu itu cuma milik Ambu soalnya. Hmm. Ya, selamat Oke, oke. pagi hari ini alhamdulillah jumpa lagi di Butir, Bincang Umi Tinca dan Nira Tiara setiap hari Senin sampai Sabtu di jam 7 ya. Pastinya untuk berbincang-bincang ya seputaran bagaimana mudahnya Kabaitullah, seputaran bagaimana mengupgrade kapasitas diri, naikin Ya, manner, naikin value diri supaya kehidupan kita tuh lebih berkah berlimpah ya Ambu ya. ya, ya. Amin, Oke. amin, amin. Amin. Oke, dan di butir ini bincang-bincang kita lebih kepada kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang Mhm. pembahasannya gitu kan. Dan mungkin yang bisa jadi relate sama teman-teman pada saat ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan kelancaran, kemudahan ya, kesehatan dan sebagainya lah ya untuk teman-teman Ya, semua amin amin. di hari ini. Weekend biasanya kita selalu kumpul sama keluarga. Mungkin kalau yang bekerja ada yang hari Sabtu libur, ada yang masih bekerja. Pokoknya nikmatin aja prosesnya. Yang lagi ngumpul sama keluarga, nikmatin ngumpul sama keluarga karena anak-anak itu cepat gedenya. Kalau udah gede, kita Iya, juga nanti betul. sendiri lagi. Kalau misalnya yang saat ini masih bekerja, ya nikmatin aja kerjanya. Insya Allah itu semua pasti akan ada keberkahan yang nanti kita nikmatin, ya. Betul, betul banget. Iya. Iya, Bu, nggak kerasa tiba-tiba anak pada gede. Ternyata kebersamaan kita tuh cuman sebatas sampai SD doang loh, Bu, kalau dirasa-rasa ya. Kenapa? Karena pas Benar. SMP tuh, SMP anak-anak tuh udah jadi TK, SD masih kita antar jemput, masih kita bersamai gitu. Pas Mm-mm. kesini-sininya SMP ke pesantren, pesantren kan Iya, iya. nginep ya, maksudnya tinggal di sana Hmm. selama 6 tahun ya, masya Allah pulang-pulang mau kuliah ya kan, pulang-pulang mau Iya. kuliah kita kalau kuliahnya di Indonesia iya, kalau di luar negeri ya udah ya Allah, jadi kayak menikmati waktu-waktu bersama anak-anak tuh benar-benar sangat sempit gitu dan ketika udah Betul. kuliah walaupun ada di sini nih ada di rumah juga benar-benar sibuk kayak yang Mm-mm, mm-mm. sibuk gitu ngerjain tugas sampai kadang nggak mau diganggu gitu kan. Iya, Maksudnya iya. nggak sempat ngobrol dan lain sebagainya karena banyak Beratnya begitu udah banyak. punya dunianya sendiri kali ya, Umi ya. Betul, betul, betul. Jadi ini Iya, teman-teman yang anak-anaknya masih kecil dinikmati aja kesempatan untuk bersama mereka ya, iya, gitu. benar. Supaya Karena tidak kalau mengganggu. udah gedean dikit aja ya, kadang-kadang Mm, kadang-kadang sekarang SD aja anak-anak tuh kan udah mulai puber juga, Mi. Kelas 6 iya, SD, 5 SD tuh itu yang perempuan gitu ya. sekarang. Sudah Sekarang mah mulai ini pakai terlalu cepat skincare. ya. Betul. Iya benar sudah mengenal skincare coba ya di usia SD itu. Eh, Iya, sampai-sampai kadang ngajarin emaknya ini loh ini yang bagus ini yang bagus gitu sekarang anak sekarang tuh gitu. Masya iya, Allah. saking informasi itu kan cepet banget kita dapetin kan. Apa Heeh, ibaratnya kejadian 1 menit ke belakang atau 2 menit ke belakang kita tuh udah pasti update gitu. Apalagi sekarang heeh, kan model apa ya, keilmuan-keilmuan tuh kita udah bisa lihat langsung secara otomatis online gitu kan. Baik itu lewat YT atau lewat media heeh. sosial lainnya, bahkan itu ya si GPT GPT ya AI. Iya, betul. GPT, chat GPT. Sekarang makin segala serba mudah, apalagi dengan Halo Kak ngobrolnya Henny. enak. Pasti anak-anak mah Mm-mm. ini ya, Bu. Anak-anak lebih Ya, ini eh, ilmu digitalnya lebih keren gitu dari kita gitu ya. Kita mah mm, mm, kadang mm, udah mm, mm. ketinggalan beberapa langkah dari mereka gitu. Ya, Yes, ngobrol yes. jadi ini jadi inget Abu ngobrol-ngobrol Mm-mm. tentang anak-anak perempuan yang cepat banget gedenya, cepat sekarang anak-anak usia kelas 5 SD, 4 SD tuh udah pada haid loh ya Ambu. Iya Wah, benar, aku juga kaget. Perasaan dulu aku nggak kelas gitu deh gitu ya. dulu aku tuh Malah waktu itu teh kelas berapa teteh ininya? aku Umi kelas satu SMA. 1 SMA. Aku aja waktu itu kelas 3 SMP berasa udah telat banget gitu ya. Karena waktu itu Iya SMP kan benar teman-teman tuh benar. udah pada head ya waktu Hmm, itu. Jadi kelas 3 hmm. tuh udah kayak yang paling telat gitu.
Ternyata Umi Mm-mm. lebih parah ya, satu Iya lebih SMA. parah. Dan ingetnya gini, waktu itu sempat di SMP itu jadi teman-teman tuh pada nggak, jadi gini, kayak kalau mereka punya satu rahasia gitu kan, mereka tuh nggak mau Iya. ngasih tauin ke orang Mm-mm, yang memang mm-mm, belum gitu kan. Jadi waktu itu apa dulu teh teman-teman satu kelompok gitu ya, atau kelompok yang iya. dulu mah disebutnya tuh geng-gengan gitu ya Ambu. Mm-mm, Satu mm-mm. ini mereka tuh kenapa ya ke kamar mandi nganter-nganter terus tanpa apa ya, pokoknya nggak ngajak dan nggak ngajak-ngajak, padahal aku tuh satu satu grup sama mereka, tapi mereka tuh kayak merahasiakan sesuatu, dan itu kayak Mm-mm. jangan jangan jangan, jangan dikasih tahu gitu, jangan dikasih tahu gitu, Titin jangan dikasih tahu, dia belum gitu. Kita Mm-mm. pikir-pikir, oh iya ya, jadi sekarang mungkin mungkin faktornya itu dari hormon, entah itu dari apa ya, sehingga mereka tuh cepet banget gitu ininya ya, atau Cepet makanan banget yang matang. Ya, atau makanan yang kurang, sekarang kan semakin banyak junk food ya Ambu ya, itu mm-mm, juga katanya macem-macem. nggak bagus tuh untuk organ Kemarin loh, reproduksi. aku kaget banget gitu Hmm. ya, lihat di Igoy gitu. Kan sekarang Mm-mm. tuh banyak coffee shop gitu kan ya, Umi ya. Dan Mm-mm. anak-anak Gen Z itu mereka tuh kalau nangkring itu kebanyakannya kan sukanya di coffee shop kan. Mm-mm. Mm-mm. Entah itu mau kerja, kadang-kadang kan mereka tuh work from cafe katanya tuh gitu ya. Mm-mm. Terus udah Iya. gitu misalnya ngumpul abis pulang kerja apa segala macam. Dan ternyata anak-anak Gen Z itu banyak yang terkena diabetes loh, Mi. Ya ngeri, karena mereka kebiasaannya nggak sih Ambu, jadi mereka biasa ngopi gitu ya, dari muda Iya, ngopi, itu ada kandungan ngopinya tuh kan gula mungkin gitu kan. gula gitu kan, mungkin yang Mm-mm. minuman-minuman yang selain itu juga mungkin apalagi gitu kan. Terus Mm-mm. juga mungkin makanan juga Umi kan diabetes itu nggak selalu harus yang manis-manis kan Umi gitu. Kadang-kadang Mm-mm. Mm-mm. kolesterol terlalu tinggi, trigliserid naik itu kan bisa jadi Mm-mm. naikin diabetes juga. Iya iya, benar-benar. Dan jadi ngobrol-ngobrol tentang anak-anak sekarang yang di usia muda, intinya perempuan gitu ya, anak perempuan di usia muda, sangat-sangat muda udah pada haid dan lain sebagainya, itu jadi semakin memperketat penjagaan kita sebagai orang tua gitu ya, karena Yes. kan eh, apa namanya, di kita diajarkan bahwa ketika sudah haid, mereka itu ibaratnya secara fungsi reproduksi sudah mulai matang, dan Ya. kemudian kalau dibilang balik itu Mm-mm. artinya dia tanggung jawab terhadap dosa-dosa mereka kan gitu. Ya. Sudah mulai Ya, memahami betul. tentang tentang hal itu gitu ya, tentang mana yang baik dan mana yang enggak gitu, itu kriteria balik. Nah, Umi Iya, tuh benar. nemuin satu artikel artikel ya, Mm-mm. Mm-mm. tadi 1 jam sebelum ini gitu, Mm-mm. artikel yang ini tentang sebetulnya tentang wanita muslimah yang dijanjikan surga oleh Allah dan bisa jadi role model gitu ya untuk kita gitu di keseharian kita. Itu ada 4 nama yang disematkan di Hmm. Al-Quran itu, yaitu Ya, ini siapa Umi aja? bacain ya Ambu ya, Ya, Umi sok bacain sok aja. nih. Mm-mm. Ada Maryam binti Imron, ya, Maryam binti Imron. Kemudian ada Fatimah binti Rasulullah. Mm-mm. Kemudian ada Bunda Khadijah, ya, Mm-mm. Ummul Ummul Mukminin. Mm-mm. Kemudian ada Aisyah binti Muzahim. Itu. Hmm. Jadi Ya. disebutnya tuh Miss Universe. Wow. Asia ya, bukan Aisyah. Asia binti Mujahim yang istrinya Firaun. Jadi ini Oh, Miss Asia, ya. ya, Miss disebutnya itu Miss Universe, calon-calon penghuni surga kan mereka yang berempat ini. Hmm. Jadi Mm-mm. ada ayatnya yang menyatakan bahwa wanita-wanita yang dijamin oleh surganya Allah yaitu 4 itu. Gitu. Hmm. Hari ini jadi Umi pengen sharing ke teman-teman Ya. apa sih yang membuat mereka akhirnya terkategori sebagai penghuni surga, dan apa kelebihan mereka sehingga mereka itu bisa dijadikan role model oleh kita Ambu gitu. Oke, oke, Nah, Mi. Mm. untuk Maryam binti Imron ini, di kelebihannya beliau itu adalah keunggulannya beliau itu adalah
kuat di ibadahnya, Ambu. Jadi eh, Siti Maryam itu punya mihrab khusus untuk dia benar-benar ibadah. Kalau Rasulullah dulu tahanut gitu ya, Ambu. Jadi benar-benar Mm-mm. duduk di situ di mihrab, terus melakukan ibadah ritual apapun itu, mau itu sholat layl, sholat duha, dan kuat gitu, kuat berhari-hari gitu untuk bertahanut gitu ya, untuk di situ duduk-duduk di mihrab gitu. Nah, ini terus berikutnya adalah meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat gitu. Jadi Siti Maryam binti Imron ini sudah bisa mampu meninggalkan itu gitu ya, kata-kata yang tidak ada manfaatnya gitu. Nah, Bismillah ya, kita belajar ya, Ambu, untuk Iyalah harus bisa. ibaratnya dengan kita ada di kajian butir ini, kita selalu ngobrolin tentang hal-hal yang bermanfaat ya, Ambu ya, Ya, gitu. betul. Mm-mm. Terus menjaga kesucian dirinya dari bisikan syahwat. Nah, beliau kan dikisahkan beliau itu kan punya anak ya, yaitu Nabi Isa, tapi qadarullah, izin Allah itu tanpa apa namanya, tanpa ada suami, dan Ya, ada. benar-benar terjaga gitu kesucian Mm-mm. dirinya gitu ya, sebagai wanita gitu. Ya. Untuk Siti Fatimah ini, Siti Fatimah binti Rasulullah, beliau ini diberi gelar Al-Batul, yaitu hidup dan perhatiannya hanya kepada ibadah kepada Allah gitu. Jadi hidup dan perhatiannya benar-benar hanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Terus At-Tahirah ya, At-Tahirah ini adalah yang sangat pandai menjaga kesucian diri. Ya, jadi seperti Siti Maryam. Jadi sosok-sosok yang dirindukan surga, yang memang dijanjikan penghuni surga itu adalah sosok-sosok wanita yang mampu menjaga kesucian dirinya. Itu. Dari syahwat, dari godaan orang-orang yang tidak baik, tidak bertanggung jawab gitu ya, laki-laki yang bukan mahram gitu ya, seperti Ya. itu. Ya. Terus Az-Zahra ini yang sering kita dengar kan, Fatimah Az-Zahra. Nah, Ya. Fatimah Az-Zahra ini adalah julukan yang diberikan oleh ummahat gitu ya, oleh Rasulullah dan ummahat kepada Siti Fatimah, yang artinya adalah cakap dan cerdas gitu. Jadi bayangkan wanita-wanita muslimah yang menjadi figur contoh sosok itu adalah yang cerdas, yang cakap dan yang cerdas gitu. Jadi kalau kita mau menjadikan Fatimah Az-Zahra sebagai figur toladan gitu ya, sebagai role model, berarti kita harus cakap dan cerdas juga ya, seperti Siti Fatimah gitu. Terus berikutnya tahan uji, penyabar dalam ujian hidup, karena dikenal Siti Fatimah ini adalah beliau tidak dikasih kelebihan oleh Allah dalam sisi materi, Ambu. Gitu. Sampai dikenal tangannya itu banyak kayak buku-buku gitu, Ambu, kayak keras-keras gitu. Saking beliau sering menumbuk gandum gitu, hanya untuk menyiapkan makan di hari itu saja gitu. Dan bahkan Siti Fatimah itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau, ya Rasulullah, bolehkah aku meminta satu permintaan kepadamu? Apa, wahai putriku? Aku ingin ada yang membantuku di rumah gitu. Terus kata Rasulullah, jawabannya apa? Jika kamu memilih aku memberimu seorang khodimat itu pembantu, maka aku akan memberinya. Tapi jika engkau memilih aku dan akhiratmu, itu lebih baik bagimu. Coba, Ambu, digituin gimana oleh Rasulullah. Jadi dikasih dua opsi. Kalau mau dikasih khodimat, berarti engkau tidak mencintai aku gitu dan Allah. Gak mengikuti aku dan Allah. Tapi jika engkau memilih aku dan Allah, cukuplah Rasul dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya gitu. Seperti itu, Ambu. Dan Siti Fatimah saat itu nggak bisa apa-apa kecuali taat kan gitu. Ya itulah bentuk ujian yang Rasulullah
Hmm. kasih gitu ya. Jadi ketahanan mental seorang sosok Siti Fatimah, putri putri Rasul loh. Beliau Mm-mm. putri seorang nabi gitu, tapi Iya, iya. tidak juga dimanjakan dengan hodimat, dengan kehidupan yang gemerlap tuh sama sekali nggak ada gitu. Hmm. Jadi beliau juga menumbuk gandum setiap harinya, beliau juga memasak, beliau juga apa namanya menjahit, mengurusi semua lah, semua hal yang ibaratnya kaitan dengan rumah tangga gitu. Iya, iya. Dan ini yang kelimanya adalah hidup sangat prihatin dan pekerja keras. Iya, seperti itu. Hmm. Ini yang Siti Fatimah. Sedikit lagi Ambu ya, Siti Khadijah Ya, ini. Siti Siti Khadijah ini Khadijah. sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini penopang perjuangan Rasulullah yang dikisahkan seluruh hartanya. Hartanya Iya. Rasulullah, hartanya Siti Khadijah itu dikenal lebih dari sepertiganya penduduk kota Mekah, Ambu. Hmm. Lebih dari Kayak sepertiga banget lah penduduk ya. Hmm. kaya raya banget, tapi Hmm. seluruh kekayaannya itu didedikasikan untuk perjuangan Rasulullah Iya. gitu. Sehingga dikisahkan ketika beliau wafat bahkan untuk satu helai kain kafan aja itu tidak ada, sehingga beliau itu menggunakan kain kafan bekas yang sudah sobek. Itu Hmm. waktu itu kalau cerita Siti Khadijah yang seperti itu, aduh bener-bener nangis Ambu gitu, karena Hmm. Masya Allah semua gitu kan, semua hartanya itu bener-bener digunakan untuk di jalan Allah gitu, untuk memperjuangkan eh, dinul Islam gitu ya. Rasulullah Hmm. melawan kafir Quraisy seperti Hmm. itu. Jadi ini cuma satu kelebihannya Siti Khadijah, tapi tidak tertandingi oleh apapun. Jadi tolong menolong, penopang dakwah, serta penghibur Rasulullah gitu. Karena ketika Hmm. Rasulullah bertahanut di Gua Hiro kemudian mendapat satu satu apa hidayah ya, Petunjuk. hidayah Iya. turun ayat Ambu. Turun ayat. Beliau tuh pulang ke rumah dalam keadaan menggigil dan hanya Siti Khadijah yang bisa menenangkan dan menyelimuti itu. Hmm. Ya, itu Masya Allah ya. Terus kemudian Bunda Asia ya, putrinya Asia. Muzahim dan suaminya Fir'aun ya. Istrinya Istrinya Fir'aun. Firaun. Ya. Ya, istrinya Fir'aun. Ya, mencatatnya di dalam Quran ini di surat At-Tahrim itu ada ya, di surat At-Tahrim. Kisahnya Siti Asiyah ini kemudian termasuk yang sempurna dan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk wanita yang sangat sempurna ya. Ini versinya Rasulullah loh ya. Terus wanita penduduk surga, termasuk wanita penduduk surga yang sudah diklaim ini mah ya sebagai wanita penduduk surga oleh Rasulullah, termasuk 4 dari wanita yang paling mulia dari seluruh alam ya. Hmm. Kemudian lebih memilih terbunuh dan tersiksa di dunia daripada untuk mempertahankan keimanannya, daripada memilih untuk bersama Firaun gitu dalam kekafiran. Itu seperti itu Ambu. Luar biasa Ya, ah, dahsyat. Ya, dan itu mm, tuh perjuangan yang sangat berat loh mereka semua itu kan. mm, Bagaimana mm, Siti Maryam waktu itu menghadapi fitnah yang luar biasa, kan fitnah luar kan ya. biasa. Dan pada saat itu kan tidak yang namanya melahirkan ya pasti kan harus ada lakinya kan gitu kan. Iya Jadi betul. apalagi zaman itu ya jangankan zaman itu, yang zaman sekarang aja nggak asal nggak mungkin lah gitu ya. Seperti itu Mm, gitu, bisa tiba-tiba hamil tanpa laki-laki lah gitu kan. Ya mm, itu kan mm. berat banget Umi ya, tapi masya Allah Ya, ya, caranya Allah tuh luar biasa. Terus yang kedua, tentang Siti Fatimah gitu, anak Rasulullah yang kita bayangin pasti segala akses tuh dia bakal mudah kan, ya Umi kan, bener iya, gak sih? iya betul. Kan, apalagi kan dulu Rasulullah tuh lagi happening banget gitu kan, sebagai seorang jenderal, Mm, sebagai seorang pemimpin, sebagai pokoknya mah segala rupa lah mm. gitu kan. Ibaratnya mah kalau kalau minta Pemimpin muka umat. bakal ada gitu kan.
kan, gitu. Iya, betul. Tapi benar-benar dibuat sederhana dan benar-benar patuh gitu ya, patuh pada apa yang diinikan sama Rasulullah. Dan itu nggak mudah loh, apalagi kalau misalnya diaplikasikan ke zaman sekarang. Apa ibaratnya kita punya orang tua, punya prestis kayak begitu, nggak mungkin kita duduk diam Iya, sederhana gitu kan. betul, betul. Yang Dan ada pasti kita rata-rata, pengen ada akses. rata-rata orang tua sekarang tuh apa ya, nggak tegaan gitu Ambu, nggak tegaan. Jadi kalau Iya, misalnya nih iya gitu. pahitan, ya Allah tolong anakku jangan gitu kan doanya kan Iya, gitu. iya. Apalagi waktu itu kan Siti apa Fatimah ini punya suami Abu Ali bin Abi Thalib yang hidupnya tuh Ya, memang sederhana banget kan. Eh Ambu, dan sebentar. Aku izin tutup dulu kamera ya, Ambu ya. oke, Sebentar. oke, oke, Tapi silakan, lanjut silakan. aja, lanjut. Lanjut aja ya. Iya, iya, iya. Oke, Ah, silakan Ambu. ya, kayak kayak seperti itu apa hidupnya itu masih menerima aja gitu padahal beliau adalah anaknya Rasulullah gitu kan tapi kok hidupnya sederhana banget gitu kan tapi tetap bisa menerima dengan lapang dada dan benar-benar ikhlas gitu menerimanya dan yang terakhir adalah Siti Khadijah apa yang ketiga ya Siti Khadijah ya Siti Khadijah mah keren lah ya ibaratnya dia lepaskan semua yang kebanyakan kalau zaman sekarang gitu mensupport suami juga kadang-kadang masih hitung-hitungan apalagi kalau kita ceweknya yang kaya ya nggak akan mungkin semuanya dikasihin gitu kan apa karena kita pasti mikirnya tuh kan ini harus ada buat kebutuhan yang lain dan sebagainya gitu padahal suaminya lagi berdakwah dan itu masih menjadi apa ya belum menjadi kemudahan gitu karena masih jauh lah ya kita sama bagaimana performanya Siti Khadijah dan yang terakhir adalah Siti Asia ya yang Masih. dimana istrinya Firaun ini kita tahu sendiri ya Firaun ini kan luar biasa dahsyat satu-satunya manusia yang sampai diabadikan gitu ya Mengaku untuk Tuhan. mengingat kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah manusia yang terlalu sombong gitu kan ya tapi ibaratnya pada saat itu Siti Asia bisa melewatinya gitu kan memiliki suami yang seperti Firaun dan kalau kita nih Umi pasti kita udah langsung laporan ke ini ke bagian apa KDRT gitu kan ya kita laporin Iya, suami kita gitu kalau kayak udah kayak Firaun gitu kan iya benar. kalau zaman sekarang gitu Ke Komnas HAM ya, Bu ya, ke Komnas HAM. gitu kan perlindungan hak asasi wanita gitu kan ya yang ibaratnya banyak banget ketidak apa ya eh, keimanan kita tuh masih banyak banget kekurangannya gitu Mi. Dan jangan kan gini ya, kalau misalnya suaminya Firaun kan waktu itu kaya raya ya secara duniawi. Ya kebanyakannya Iya, perilakunya jadi ngikutin Firaun kayaknya gitu. Karena kita kan, iya, kan mikirnya pasti betul. perut kan, perut apa ya pastinya duniawi lah yang kita pikirin gitu kan. Iya, Jarang iya. yang sampai mereka tetap menguatkan keimanannya. Adapun kalau misalnya dia menguatkan keimanannya, kebanyakan akhirnya mereka bercerai gitu, melepas gitu. Gitu. Iya betul. Betul, jarang sekali di wanita zaman sekarang ini yang dan pasti ketika misalnya mendapat kezoliman, dia bertahan untuk tetap diam itu jarang banget Ambu gitu. Pasti Jarang dia banget. mau gitu. Mm-mm. Jadi Iya. Masya Allah ya, entah kita mampu atau tidak apa namanya menteladani salah satunya gitu. Tapi Wah, ini apa ya kayak keinget bahwa anak-anak sekarang tuh perempuan-perempuan sekarang tuh semakin apa ya pergaulannya dan lain sebagainya Ambu gitu. iya betul. Ngeri kalau lihat semakin kesini tuh pergaulan tuh semakin tidak terkontrol, semakin apa ya sulit sekali untuk di ini kadang gitu ya di luar jangkauan kita gitu kan seperti itu. Iya, iya. Mudah-mudahan dengan memahami sosok-sosok yang apa ya sosok-sosok wanita yang benar-benar sama Rasulullah ini udah diklaim gitu ya udah diklaim Iya, benar-benar iya. bukan cuma sama Rasulullah tapi Allah yang langsung bicara gitu di dalam Al-Quran gitu ya bahwa ini mudah-mudahan kita bisa minimal satu aja lah dari sifat mereka itu gitu misalnya nih ada Iya, sifat-sifat luhur yang mereka miliki gitu kan
yang tadi disebutkan, terus kita bisa salah satunya kita punya, dan bukan punya sih, tapi kita ciptakan dalam kehidupan kita gitu ya, sampai akhirnya Iya. kita tuh memilikinya gitu, Ambu. Ya, secara bersandar selalu kepada Allah aja mungkin kita belum mampu gitu, Umi. Kayak Nah misalnya itu. nih, contoh kata kan kita tuh yang paling realistis itu kan tentang kebutuhan ekonomi ya, Umi ya. Mm-mm. Semisal suami kita tidak mencukupi aja, kita udah langsung sakit kepala kan, Umi, salon pas dipasang di mana-mana gitu kan. Gitu. Ya Ya benar. kan? Dan sulit untuk menerima gitu kan, apalagi kalau misalnya kebutuhan kita tidak tercukupi, terutama pada anak-anak yang harus bersekolah gitu. Nah ini tuh Mm-mm. kan biasanya suka jadi keributan gitu. Bahkan sekarang tuh ada yang namanya silent apa ya di dalam rumah tangga tuh, Umi, bahasanya tuh yang suaminya nggak pernah ngomong, diem Oh aja iya gitu, ya. nggak Iya sih, pernah iya sih, ada benar. obrol, Iya. namanya silent silent apa ya gitu tuh. Nah, itu tuh ternyata sampai ada yang bercerai istrinya. Cuman karena suaminya tuh nggak pernah Waduh, ngajak ngobrol gitu. bicara. Jadi Oh, berumah tangga gitu ya, tapi nggak pernah bicara suaminya sama sekali gitu. ya Ibarat kata kalau Allah. kita kan suka ada deep talk misalnya gitu ya, boro-boro deep talk gitu kan, Hmm. ngobrol cuman ayo makan kan biasanya suka gitu ya. Abi udah Mm-mm. makan belum? Abah udah makan belum? Kan Mm-mm. pasti kita suka gitu. Itu sama sekali Mm-mm. tidak ada perbincangan sama sekali yang sampai istrinya tuh akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu. Masya Namanya Allah. silent apa ya? Aku lupa gitu. Dan Silent apa? ternyata itu Aku tuh nggak tahu istilah eh, istilah halo, Inggrisnya. waalaikumsalam. Namanya tuh apa gitu? Mana Jadi penek nih. Assalamualaikum. ternyata rumah tangga itu banyak juga yang kayak begitu Mi di kita itu, terutama Mm-mm. orang-orang Asia. Terutama Mm-mm. orang-orang Mm-mm. Asia gitu. Jadi, nah kemarin kan ada sempat viral tuh orang Jepang gitu kan ya, berumah tangga sudah lebih dari 20 tahun apa 30 tahun gitu. Tapi nggak pernah bikin Mereka gitu ya. nggak pernah ngobrol, nggak pernah bicara, bapaknya tuh diam banget gitu, gitu. Allah. Dan anak-anaknya tuh know-in banget gitu. Ya gitu ya. Singkat cerita anak-anaknya tuh kok pengen pengen banget gitu ya ngelihat bapak ibunya tuh akrab gitu kan. Setidaknya pada saat mereka bertemu ketika muda kan pasti ada obrolan dulu meren ya Umi ya, nggak mungkin kan pak diam-diam langsung nikah Iya, gitu nggak kan. ngerti ya kalau gitu Gitu gimana kan. sih Gitu ceritanya. kan. Dan, dan ternyata setelah digali gitu ya, ternyata si bapaknya itu cemburu sama istrinya karena Mm-mm. dia lebih memperhatikan anak-anaknya gitu loh, Umi. Masya Allah. Kenapa nggak dikomunikasikan ya Ambu ya? Ya Allah. Ya karena kan gak enak mungkin ya Umi, pikirannya dia gini kali, masa sih aku cemburu sama anakku sendiri gitu Anak-anak loh Umi. gitu ya. Mm-mm. Kan kayaknya tuh dia juga berlogika kali ya, dan dia Mm-mm. tuh sulit untuk menyampaikannya, akhirnya dia lebih banyak diam gitu. Dan istrinya kan nggak Oh. tahu kan, ya memang memperhatikan tapi memperhatikannya mungkin tidak seperti waktu lagi pacaran mungkin kan, atau lagi pas Mm-mm. punya anak, di mana perhatian sang istri tuh mungkin 100% tuh ke suami gitu. Gitu Mi. Mm-mm. Mm-mm. Masya Allah ya. Sekarang memang penyakit psikologis itu makin banyak ya Ambu, dan namanya Iya, juga udah aneh-aneh, bener-bener aneh-aneh. iya, Tapi pas Umi juga memperhatikan sih ada kayak talk show gitu ya di salah satu medsos. mm-mm, Itu rata-rata itu membuka ruang konsultasi gitu ya, dan rata-rata ruang konsultasinya itu ada seputaran ini persoalan rumah tangga. mm-mm. Rata-rata memang mereka bertahan bertahan tanpa ada ngobrol gitu, tanpa ada komunikasi, gimana ya? Iya. Kayak Umi tuh Nah ini nih mikir namanya silent treatment nih Mi, aku baru tahu nih. silent Baru apa Bu? ingat silent treatment. Jadi silent Oh, treatment ini tuh silent istilah treatment. untuk hubungan rumah tangga yang saling diam, yaitu sikap Oh, mengabaikan pasangan dengan menolak berkomunikasi yang bisa menjadi bentuk kekerasan emosional dan berdampak buruk pada hubungan. Sering terjadi setelah konflik untuk menenangkan diri tapi justru memperburuk masalah. Oh, jadi kayak misalnya sering berantem kali ya, itu jadi pada diem-diem gitu. jadi itu sebenarnya awalnya cuman berusaha untuk menghindari sesuatu yang nggak diinginkan. Kayak misalnya kalau Iya, betul. pasangan sudah berantem, apatis dong itu mah bener Teh Neni, apatis Iya, jadinya di ya gitu kan. iya. Dan itu nggak sehat jadinya kan, komunikasinya nggak Iya sehat betul. karena kan Jadi
efek ke Hmm. hubungan juga kan sangat dampaknya sangat luar biasa. Makanya sampai istri akhirnya mengajukan Mm-mm. perpisahan itu karena silent treatment Mm-mm. ini gitu dan sang Iya. suami ini tidak mampu mengatasinya gitu. Dan Mm-mm. cenderung di sini disampaikan gitu ya apabila silent treatment ini terjadi Hmm. ya itu adalah pelarian. Orang ini tuh pelarian gitu Mi Mm-mm. katanya. Betul, Ya, karena betul. dia Jadi, mengabaikan dengan mm, sengaja gitu. iya, bisa jadi silent treatment ini terjadinya itu karena dia ada satu kekecewaan yang tidak mampu dia komunikasikan, tidak mampu dia Ya, utarakan ke pasangan. Akhirnya dia memilih untuk bersikap seperti itu. Sebenarnya itu tujuannya sih baik itu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Bisa jadi kan ya, kalau betul. misalnya komunikasinya Tuh. komunikasinya kurang baik juga akhirnya maksudnya cara berkomunikasinya nih Ambu ya cara Ya, berkomunikasinya betul. misalnya nih, dalam merespon sesuatu misalnya dia cenderung lebih apa ya lebih agresif terus akhirnya dia tidak mampu memfilter misalnya kalimat-kalimat tidak mampu meliding gitu ya ke istri akhirnya Ya, betul, kan betul. munculnya hal-hal yang bikin nyakitin hatinya juga hati Betul, hati dia betul. sendiri gitu akhirnya Iya, iya. dia lebih cenderung menghindari hal itu gitu Ambu Iya, menghindari hal dan itu. kadang-kadang di sini juga disampaikan nih mereka ini adalah orang-orang yang Mm, menghindari tanggung jawab dan tidak mampu mm, menyelesaikan persoalan gitu. mm, Jadi memang mm, kayak pengecut kali ya, kayak gitu mm, gitu. mm, mm, Jadi mm, lebih fokus pada mencari dukungan gitu, mm, dukungan mm. buat dirinya sendiri. Ya Iya. ibaratnya gini, kalau misalnya orang yang ketika kita nih ada perselisihan wajar kan ya dalam rumah tangga pasti ada Mm, perselisihan gitu. Nah, kalau misalnya salah satu dari kita tidak mampu mengatasinya, memang mm, mm. diam itu paling benar lah ibaratnya kan, paling baik lah Iya. daripada kita terus memaksakan diri untuk bicara, tapi nanti akhirnya menyakiti. Cuman ini kebablasan Mi, diemnya gitu Mi. Iya, betul kebablasan karena kan Jadi ini udah nggak tadinya sehat. menghindari konflik, jadi nggak Hmm. ada penyelesaian sama sekali. Jadi nggak sehat jadi kan Iya, gini ternyata kebayang banyak dong. banget nih yang kayak gini. Mm, kebayang dong wanita itu dia harus memproduksi kata dalam sehari itu lebih dari 60.000 ya Bu ya kalau nggak salah atau berapa ya? Iya, Enam benar. 60.000 kata gitu. Karena di rumah tidak ada tempat yang dia berkata-kata gitu. Padahal kadang-kadang perempuan tuh cuman butuh didengerin aja tanpa tanpa harus dikomentarin apa-apa gitu ya. Terus Iya, kemudian akhirnya tidak ini dan itu dia yang kemudian kekurang pahaman antara pasangan ini yang membuat akhirnya si wanita nggak punya kesempatan, si istri nggak punya kesempatan untuk dia bisa berbagi di rumah dengan pasangannya. iya. Akhirnya dia berbagi ceritanya dengan temen, dengan siapa gitu kan. Akhirnya jadi Iya. ngegibah Dan gitu itu ya. yang menjadikan perselingkuhan, Umi. Nah itu dia. Heeh. Jadi curhat-curhatan apa segala macem lah ya. Benar, gitu ya. Mm-mm, Dan gitu. itulah kejadiannya. Ya, begitulah Umi ya, Mm-mm. kehidupan masa kini. Iya betul. Nah semuanya itu kan sebetulnya kembali lagi didasarinya itu pada bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah ya Ambo. Jadi ketaatan kita, keimanan kita. Ya, Jadi kalau kita paham bahwa gini misalnya contoh kita memahami satu ayat bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka misalnya itu mm, 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 mm. satu ayat itu aja. Maka si suami pasti dia akan berjuang keras gitu jika keimanannya eh, luar biasa gitu kuat dia akan berjuang keras tuh untuk meluluhkan ego dia sendiri untuk tidak berlaku yang tadi silent treatment tadi gitu karena ternyata berdampaknya luar biasa juga gitu silent treatment jadi ada Iya, kekerasan verbal ada kekerasan fisik ada kekerasan fisik. verbal ada yang kekerasan apa ya kalau silent treatment Iya, karena efeknya tuh katanya secara psikologis, dampaknya tuh kepada pasangannya akan membuat dirinya cemas dan kebingungan gitu, Mi. iya pastilah gimana aduh Dan kayak suami aku diem aja aku gitu gitu. salah apa ya pasti kayak gitu. Iya, dan kita tuh sulit untuk berkomunikasi gitu. Apalagi kalau Mm-mm. misalnya jawabannya tuh yang pendek-pendek teh gini kan. Hari Umi udah Mm-mm. ngomong panjang kali lebar, dia jawabnya teh iya Mm-mm. gitu.
Aduh, Kita teh misalnya si Abi ya. iya gitu. Padahal padahal kita tuh butuh apa ya namanya teh butuh butuh tanggapan, butuh respon gitu kan sebenarnya. Iya, benar, benar Umi gitu. Dan itu dampaknya juga bisa kepada anak-anak, terutama yang wanita juga gitu. Jadi Umi gini, Mm-mm. melindungi anak wanita kita itu gitu ya, itu tidak bisa hanya sebatas bagaimana mereka memiliki pendidikan yang supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ternyata Mm-mm. diri kita juga harus menjadi cerminan bagi mereka gitu Umi. Mm-mm. Jadi kan Mm-mm. kebanyakan kita berharap anak-anak kita ini soleh dan soleha, tapi di dalam rumah tangga ini kita tidak mencerminkan kitanya juga soleh-solehah kayak dengan Umi, ya kan? Iya betul. Apa si anak itu kan pasti role model pertama yang dia temukan di dunia ini adalah ayah dan ibunya, Ibunya, gitu kan? ayah dan Jadi ibunya. kalau Ya. kita berharap anak-anak kita bisa seperti apa, gitu, karena kan kita pengennya tuh yang di luar ekspektasi banget, gitu kan? Mm-mm. Ya Mm-mm. ibaratnya kita berharap anak-anak kita seperti anaknya Rasulullah misalnya gitu kan ya. Mm-mm. Tapi kitanya diri kitanya tidak menyamai gitu kan. Diri kita tidak Mm-mm. menyamai dengan pola tingkahnya Rasulullah gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa seperti itu gitu. Apalagi anak wanita ini bisa menjadi surga ayahnya, bisa menjadi neraka Mm-mm. ayahnya gitu. Nah, Iya ini kan betul. sebetulnya saling keterkaitan antara ayah dan si anak wanita ini gitu. Karena ayah ini adalah cinta pertamanya anak wanita gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya anak wanita sampai tidak menjadikan ayahnya sebagai seorang idola, berarti ada sesuatu hal yang membuat dirinya tuh tidak mau mengidolakan ayahnya gitu kan. Iya, Gitu iya. kan. Ya, taruh kata misalnya gitu ya, pasangan kita apa ngomongnya keras gitu kan. Keras terus misalnya galak atau KDRT dan sebagainya gitu. Ya itu Mm-mm. tidak akan menjadikan contoh yang baik buat dirinya dan pasti dia Mm-mm. akan menjadi ketakutan untuk mendapatkan pendamping hidupnya ke depan gitu. Aku nggak mau Mm-mm. dapat suami kayak ayah aku gitu kan ya. Apa ayah Mm-mm. aku kayak begitu gitu kan ya. Ya apa Iya. kayaknya laki-laki semuanya bakal sama atau sebagainya gitu kan. Terus ayahnya tidak memberikan contoh-contoh yang baik misalnya kayak misalnya apa tidak bekerja gitu kan ya. Udah mah tidak Mm-mm. bekerja, pemalasan apa gitu kan banyak ya Umi Iya fenomena-fenomena di betul. sini gitu. Dan itu sangat Mm-mm. menjadikan contoh yang tidak baik buat anaknya. Akhirnya si anak ini nantinya berpikir begini, wah aku kalau punya pasangan kayak gini aku harus kerja keras gitu. Jadi dia berpikirnya kalau gua nggak kerja gua nggak akan makan gitu gitu kan, karena nanti bisa dapat pasangan yang apa nggak akan memenuhi kebutuhannya dia, makanya dia harus kerja gitu, harus kerja. Udah mah dia mikirnya udah harus kerja, dijadikanlah tulang punggung keluarga gitu, tulang punggung keluarga Iya, sama ibunya juga jadi gitu kan, semuanya karena ya ibunya ya. juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Nah anaknya yang kerja, jadi anaknya teh jadi generasi sandwich ya. Generasi sandwich itu di mana dia harus Mm-mm. menghidupi orang tuanya dan dia juga harus Menopang menghidupi atas bawah. dirinya dan Iya. keluarganya. Iya, seperti itu. Mm-mm. Iya, betul betul betul, Masya Allah ya. Ini jadi benar-benar ya akhirnya tuh kita harus belajar banyak gitu, belajar banyak dari tidak ada yang lebih baik dari apa yang Rasulullah ajarkan ya Ambu. Kenapa kita Iya, begitu betul, mencintai betul, Rasulullah? betul. Karena di kehidupan kita ternyata sangat banyak gitu kan hal yang Wah, memang banyak banget Umi, banyak banget deh eh, kehidupan fenomena sekarang gitu ya. Kayak misalnya si bapak-bapaknya punten gitu ya. Kadang-kadang main game, aku tuh suka lihat loh mm-mm, pasangan rumah tangga gitu ya, yang mm-mm, suaminya tuh anteng main game gitu. Anteng mm-mm, main game gitu. mm-mm, Terus dia misalnya gitu ya, si istrinya tuh nitip anaknya yang masih bayi gitu. Ya dianya mah anteng main game. Karena ngelihat anaknya mm-mm, anteng main gitu ya, ya udah dia main game gitu. Tidak ada sentuhan gitu. Padahal itu momentum ya, banget si mm-mm, ayah itu hadir gitu. Makanya kan mm-mm. sempat ada itu masih berlaku nggak sih program ayah mengantarkan anak setiap hari apa gini kan? Ada kan? Ya, ya. Oh Gitu. itu Ayah programnya si mengantarkan Bang anak. Deddy bukan? Ya. Apa gitu Bang gitu. Deddy. Itu tuh Heeh. sebetulnya itu memang kenapa pemerintah sampai membuat program itu gitu. Berarti peran ayah tuh Karena nggak saat ada ini gitu ya, loh. mungkin ibaratnya dampak dari gadget tuh sangat luar biasa ya buat Iya, kayak bener, bener. mungkin apa anak teh udah kurang kurang perhatian secara
psikologisnya, terus Iya, physical touch-nya juga kurang. physical Kan touch-nya kadang kurang. gitu, kan Iya gitu. gitu. Akhirnya ya, Masya Allah ya, luar biasa. Iya, memang Emang kadang-kadang peran ayah itu kalau kalau misalnya kan suka dianggapnya remeh-temeh ya. Kayak peran ayah tuh dianggapnya tuh pokoknya si ayah mah nyari nafkah aja, cari duit aja, store aja ke kita-kita gitu ya sebagai keluarganya. Enggak loh, enggak kayak gitu. Nah, ini tuh harus diluruskan banget ya Umi. Apalagi Umi ini sebagai seorang pengajar gitu. Ini harus benar-benar disampaikan Umi bahwa peran ayah itu sama besarnya seperti seorang ibu gitu. Jadi Betul, jangan betul. menganggap bahwa dirinya tuh hanya sebatas gua pencari nafkah. Enggak gitu juga gitu kan. Enggak. Wanita juga banyak yang cari nafkah juga gitu kan, tapi mereka tetap mengutamakan anak dan tanggung jawabnya gitu. Jadi physical Betul. touch dari seorang ayah itu akan mempengaruhi psikologisnya dia nanti ke depan. Apa yang akan mempengaruhi dirinya? Dia akan lebih percaya diri nih gitu. Dia akan lebih percaya Iya, diri, betul. dia Betul mampu banget. memutuskan. Karena kan seorang ayah itu pikirannya logis ya, logis, realistis gitu kan, dan selalu runut gitu. Karena mereka ini orang-orang otak-otaknya tuh kan ayah itu matematis gitu kan. Jadi mereka itu pasti akan membuat pemikiran-pemikiran yang logis dan matematis itu gitu. Dan ini bikin si sang ayah ini akan menjadi panutan nanti gitu ke depannya gitu. Betul. Kayak punten ya abah aja. Kan ayahnya sudah meninggal ya, bapaknya kan udah meninggal. Tapi Ya, beliau Pak. selalu mengingat gitu, mengingat apa yang diberikan oleh ayahnya gitu. Kayak misalnya gini, kayak almarhum mertua itu kan kalau bekerja itu beliau tuh pagi-pagi tuh sangat sigap gitu. Sangat sigap, tapi walaupun beliau mengerjakan pagi-pagi, beliau selalu menyentuh anak-anaknya dengan ciuman, dicium satu-satu. Padahal anaknya banyak banget kan, 7. Nah itu yang selalu beliau ingat gitu. Dan tidak pernah bermain kata-kata yang gimana gitu ya. Dan menyentuh Kasar gitu apalagi ya. dengan pukulan gitu ya. Dan beliau itu selalu menyampaikan yang namanya nasihat-nasihat yang sampai saat ini tuh selalu didengar gitu. Jadi itu tuh membentuk satu pribadi gitu ya, kepribadian. Kalau lihat Abah kalau saya perhatikan itu tuh kebapaan banget gitu. Beliau tuh nauin banget bagaimana menempatkan diri sebagai seorang bapak, bagaimana menempatkan diri pada saat sebagai suami, bagaimana menempatkan dirinya pada saat sebagai seorang pegawai dan sebagainya gitu. Karena dia melihat sosok ayahnya gitu, Mi. Gitu. Jadi ayahnya menjadi panutan gitu ya, Ambu jadi Iya, sosok role bener model banget. yang memang akhirnya terbangunlah karakter yang sama gitu, yang Iya, iya. yang mendekati lah ya, yang mendekati gitu. Betul banget. Dan ini Masya Allah, sekarang aku menjadi seorang ayah sekaligus ibu buat anak-anakku. Al-Fatihah. Masya Allah, Masya Al-Fatihah Allah. untuk Ya, almarhum. Insya Allah wanita yang berjuang sendiri itu ibarat kayak Siti Maryam kali ya. Siti Maryam. Ya betul. Yang Insya Allah akan Allah berikan kemudahan karena ibaratnya gini, kalau wanita yang ditinggal suaminya meninggal itu tuh sama seperti kita ini berjihad ya Umi, berjihad dan bersedekah seumur-umur. Kenapa? Karena kita menghidupi anak-anak kita yang sudah jadi yatim. Gitu. Betul. Iya. Betul. Kita ini Mama Wit teh Widya ya. Petik Mama Widya. Enggak tahu. Iya kayaknya. Iya kayaknya Teh Widya deh. Iya kayaknya. Iya Teh Widya, semangat untuk kita Teh Widya, semangat. Iya. Insya Allah banyak kemudahannya karena kita menafkahi anak yatim ya ibaratnya. Betul. Iya, Masya Allah. Dan ini satu hal ketika sosok dan ayah itu sudah ada, iya benar Teh Widya, sudah ada di dalam diri anak-anak gitu, sudah terpatri di hatinya itu. Jadi gini, ketika dia beranjak dewasa kemudian dia gadis, dia itu nggak gampang terayu oleh laki-laki gitu. Itu dia. Iya, karena dia tuh menjaga polanya itu demi ayahnya, bener loh. Iya, jadi ayah aku aja nggak gitu-gitu amat gitu kan, gitu. Betul.
dia sudah Heeh. terpatri dalam hatinya tidak ada laki-laki yang lebih mencintai aku seperti ayahku mencintai aku gitu. Yes, betul. Dan dia Jadi akan lebih berani loh, Umi. Lebih berani betul. menghadapi, misalnya nih ya, dia digoda gitu sama cowok-cowok gitu. Dia akan berani Mm. melawan gitu. Karena dia Betul, tahu betul. bahwa itu tuh nggak benar gitu. Dan yang benar itu Mm-mm. seperti ayahku yang menghargai ibunya gitu. Mm-mm. Itu, Betul, Mi. betul, betul banget. Betul. Hmm, Ya, ini jadi hmm, nih kayak anak-anak yang masih kecil seperti ini nih ada Teh Ani nih. Halo Teh Ani. Itu ya, Teh Lisa Ani. masih kecil. Eh, Hmm, apa masih kecil nih dari sekarang ditanamkan ya, figur ya, ayah itu adalah sosok yang benar-benar yang paling mencintai dia. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang mencintai aku selain semencintai ayah aku gitu. Itu iya, sehingga iya, itu tuh akan nanti ke depannya di usia di mana dia beranjak remaja, kemudian dia menyukai sosok laki-laki, itu tuh nggak akan mudah terbuai, terpedaya dengan hanya sekedar apa namanya dikasih rayuan-rayuan gitu, dia nggak akan iya, mudah iya, memberikan apa hal-hal yang dia miliki gitu, karena dia sudah melihat sosok figur nih, sosok yang mencintai mah seperti ini gitu, seperti iya. ayahku mencintai aku gitu. Betul, kan fokus kan sosok yang secure lah. Karena sebenarnya kan Mm, anak wanita itu dia membutuhkan kenyamanan dan keamanan, gitu kan. Nah, mm, kalau mm, misalnya anak ini tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan di dalam rumahnya, apalagi dia tidak dapatkan dari sosok sang ayah, gitu kan ya, jarang dipeluk sama ayahnya, gitu kan, jarang dielus sama ayahnya, gitu kan. Ada kan kadang-kadang si ayah sok suka cium kening, gitu kan ya, itu tuh apa mereka itu pasti akan mencari di luar, Umi, gitu. betul Maka betul. tidak akan menjadi salah ketika sang anak akhirnya tuh lebih apa condong kepada pasangan yang nanti ia pilih atau kepada pacarnya atau Mm, kepada orang pokoknya yang membuat dia aman dan secure, yang dekat maka dia menurut akan dia langsung ke sana, aman gitu. gitu. Nah, si Mm, sosok sang ayah karena tidak sadar bahwa beliau ini kurang physical touch-nya dan tidak pernah hadir di dalam hati dan pikiran anaknya, dia lebih cenderung menyalahkan kan, bahkan menganggap anaknya nakal dan sebagainya gitu, ngata-ngatain apa gitu, dan itu membuat anak tuh malah semakin dendam, Umi, dan dia bahkan makin berlari, dia ibaratnya bisa kawin lari lah gitu kan, atau ya. pacaran backstreet lah gitu kan, atau Mm, melakukan hal yang tidak kita inginkan gitu kan, kayak apa married by accident gitu kan ya, Umi. Itu kan sebetulnya pelarian-pelarian gitu, sebenarnya anak-anak kita itu hanya mencari keamanan dan kenyamanan dari sosok lelaki yang tidak pernah dia dapatkan sama sekali gitu. Kayak contoh gini lah, Umi pernah nggak sih Abi ngambil rapot anak-anak? Pernah, Ya, pernah. nah itu tuh ternyata sangat menempel banget loh ke anak-anak. Contoh Mukti Mm, gitu ya. Mukti mm, itu ingat kalau bapaknya tuh yang paling sering ngambil rapot itu bapaknya gitu. Padahal waktu itu Abah sibuk loh. Abah itu pekerja keras dan beliau juga punya jabatan, dan beliau juga ibaratnya waktu tuh ya sama-sama penuh lah gitu kan. Tapi kan itu tuh sebenarnya bisa sesuatu hal yang bisa didelegasikan misalnya gitu kan ya, atau ditangguhkan dulu gitu kan ya, untuk menyediakan waktu buat anak-anak gitu. Nah, si Abah ini tuh paling sering ngambil rapot Mukti, Umi. Dan itu tuh diinget banget sama Mukti gitu sampai ya. sekarang gitu. Iya, iya. Gitu kan. Iya. Memang apa ya kesempatannya ya bagi teman-teman yang memang masih ada nih orang tuanya masih lengkap, ya pasangannya masih lengkap. Inilah kesempatan untuk benar-benar ya memperbaiki komunikasi, Iya, memperkuat lagi apa ya namanya, memperkuat visi misi arah ke depan mau seperti iya, apa betul, betul. gitu. Jadi Iya, kan gini kita mah kadang-kadang mhm, kita memperkuat visi misi, membangun impian, membangun mhm, mhm, mhm. apa program itu untuk urusan kerjaan, tapi untuk di rumah tangga sendiri itu nggak dikerjain. Padahal ya kan Ambu, padahal itu dulu loh, beres dulu di rumah tangga, gitu, beres dulu di rumah tangga baru keluar gitu kan. Iya, iya. Umi Dan ingat itu nggak? berpengaruh banget pada kinerja kita. Kalau kinerja kita di dalam Ya, belum beres, pasti hasilnya juga tidak sesuai gitu. betul betul. Jadi PR-nya diberesin satu-satu gitu, tapi
waktu kan berjalan 24 jam. Artinya satu-satu tuh Iya, kita bukan berarti tinggalin dulu deh yang ini gitu, tinggalin dulu yang ini, fokus ke ini, enggak gitu gitu. Jadi sambil jalan, learning by doing, semuanya dibereskan iya, satu-satu iya, iya. gitu. Ya, dan kadang-kadang gini Mi, terutama di ini ya, apa ya, mungkin ini hukum alam apa gimana gitu ya. Ketika Hmm. anak-anaknya nakal misalnya gitu ya, anak-anaknya bandel atau misalnya dia tidak berprestasi di dalam sekolahnya, itu yang sering disalahin tuh Hmm. ibu sama suami tuh gitu kan, Hmm. sama si Hmm. suaminya tuh, sama si sang ayah ini Hmm. gitu. Hmm. Kamu tuh kemana aja, ngapain aja di rumah, kok nggak ngajarin anak dan sebagainya gitu ya. Hmm. Atau gimana lah gitu, apa lebih cenderung menyalahkan pasangan gitu. Nah itu juga nggak baik loh Umi gitu. Itu tuh Ya. memperburuk psikologi anak gitu. Jadi anak Hmm. juga pasti berkata begini, ini mah salah aku, bukan salah ibu aku mah nggak salah gitu kan. Mungkin ibunya Hmm. saking pekerjaan di dalam rumah tangganya terlalu banyak gitu ya, apalagi Hmm. anaknya banyak misalnya, boro-boro bisa Hmm. ngedidik apa ngajarin PR atau apa gitu kan. Yang ada si Hmm. suami ini berikanlah solusi gitu kan. Kenapa nih sampai Ya. terbengkalai gitu kan si anak nih belajarnya gitu. Kasih dia suruh les kayak gitu kan ya. Atau mungkin ibunya kelelahan kasih pembantu kayak gitu kan. Pekerjaan rumah tangga kan 24 jam nggak pernah selesai gitu kan ya. Betul, betul. Yang ibaratnya udah mama gitu ya. Udah mama fokus aja ngurus anak-anak biar itu apa ke pekerjaan rumah tangga sama pembantu gitu kan. Terus gitu Nah, ya. si suami itu bagaimana caranya untuk meningkatkan penghasilannya agar bisa mengcover itu gitu. Nah, Iya, kebanyakannya tuh bisa. gak ada yang sadar sampai situ loh, Umi, gitu loh. Si Mm-mm. suami itu. Aku tuh suka gemes gitu loh. Memang kalau untuk urusan seperti ini tuh harus duduk bersama ya, Ambu gitu, duduk bersama. Itu Kenapa? dia. Karena Lebih kalau nggak memilih duduk bersama, silent treatment, Umi, daripada duduk betul, bersama. betul. Heeh, Mm-mm. betul. Karena kalau nggak duduk bersama tuh misalnya dapat pemahaman ininya salah satu aja, jadi cuman satu orang yang paham, yang akhirnya punya effort untuk berjuang, nggak seimbang juga. Karena ini Iya, si rumah tangga betul. kan dibangun oleh dua orang ya gitu, Iya, kan rumah ibaratnya. tangga. Rumah Heeh, ada tangganya. Berarti kita naiknya bareng-bareng. Bukan lo heeh, di depan, gua di belakang, atau gua di depan, gua lo di belakang. Nggak kayak gitu. Naik iya, bareng-bareng gitu loh. betul, betul. Masya Allah. Ya, seru Ya banget nih, Masya Allah. Allah. Ini pagi hari ini kajian kita luar biasa ya, teman-teman pasti nih yang ada 6 orang yang standby terus pasti ngeiyahin juga sih, ngeiyahin. Pasti Iya, sedang merenung gitu ya, iya, tentang banyak hal yang terjadi di dalam rumah tangga dan yakin kalau misalnya di ininya udah beres, keluar juga beres gitu. iya, Keluar juga iya, beres. betul. Nanti program-program kayak apapun itu bentuknya gitu ya, mau itu pengen program umroh bersama, keberangkatan, Hmm, haji, hmm, ke hmm, depannya haji atau apa, hmm, itu hmm. yakin akan sama-sama diperjuangkan. Jadi ngobrol duduk bersamanya enak gitu ya. Iya, iya. Seperti itu. Dan memang salah satunya tuh harus naikin kapasitas sih Umi ya. Iya, iya. Kalau pengalaman aku gitu ya, nih misalnya kan Ambu waktu awal-awal pernikahan tuh nggak nyambung kan sama Abah karena Ambu Mm-mm. ibaratnya sama Abah tuh beda zaman gitu kan. Aku Mm-mm. Gen X, Abah baby boomer, tapi baby boomersnya tuh tingkat akhir gitu. Mm-mm. Jadi baby boomer generasi terakhir gitu kalau si Abah tuh. Kirain apa? Aku Gen Z. aku Gen X generasi keberapa lah gitu kan. Jadi Ya. kan jomplang banget gitu kan. Cara pikiran Abah yang sebagai baby boomers yang masih ada ortodoknya gitu kan dan masih Mm-mm. terpengaruhi dengan sistem penjajahan Belanda, itu tuh wah gitu. Sedangkan aku Mm-mm. yang Gen X tuh yang udah mulai-mulai moderat gitu kan ya, sudah Mm-mm. mulai-mulai menerima budaya-budaya Western. Kalau dulu kan kita masih yang ke barat-baratan, bukan ke Korea-Koreaan kan. Itu tuh Mm-mm. gitu nabrak terus gitu kan.
Ya, Hmm. memang di sini harus ada yang mau mengalah salah satunya, tapi itu pun memang butuh waktunya tuh lama gitu, Umi. Dan itu tuh kesadaran aku tuh pada saat itu sudah ketika punya anak kedua, ya, punya anak kedua dan memang itu tuh jomplang masih masih kena jomplang gitu cara berpikir saya sama si Abah ini gitu. Nah, maka pada saat saya menemukan komunitas kita ini, Umi, gitu kan ya, komunitas kita ini tuh akhirnya banyak banget membentuk diri saya menjadi sosok yang lebih naik gitu secara kapasitas berpikir, ya, secara kapasitas berpikir, secara kapasitas mindset, dan secara kapasitas bagaimana kita memberikan apa ya, memberikan peluang pada hati dan pikiran kita untuk mampu menghadapi kondisi yang ada gitu. Dan setelah mengupgrade kapasitas diri ini, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, aku tuh baru mulai nyambung sama si Abah gitu. Memang Gitu kan, butuh apalagi adaptasi. Kalau dulu tuh iya. Umi ini apa bikin penelitian ya, deskripsi itu. Penelitian itu penyesuaian perkawinan ambu judulnya. Penyesuaian Ah, perkawinan antara pasangan suami istri yang istrinya bekerja dan pasangan suami istri yang istrinya tidak bekerja. Itu. Jadi hmm, memang cenderung yang sama-sama bekerja ini ada tingkat kesulitan dalam membangun penyesuaiannya. Jadi di 5 tahun pertama itu dia agak sedikit kerepotan untuk hal bagaimana dia menyelaraskan gitu karena waktu yang bertabrakan seperti itulah banyak hal gitu ya banyak banyak parameter-parameternya. Dan ini mungkin kalau kita sekarang kan kalau kita di dunia kerja kerjanya sama-sama di tempat yang sama di court bisnis yang sama terus anak-anak juga udah besar sebetulnya secara penyesuaian sebenarnya harusnya udah lebih lebih yes, apa ya lebih bisa value-nya dinaik naik lagi gitu ya kayak contoh nih di sini di komunitas kita di umroh haji itu banyak kan pasangan suami istri gitu yang sama-sama itu sebenarnya harusnya apa lebih sinergis lagi sebenarnya ya gitu. Kalau iya tapi betul, memang ada catatan sih catatannya adalah bagaimana dia menyelesaikannya dulu di dalam rumahnya sih. Di kalau udah di iya dalam betul, rumahnya sudah tidak ada hal-hal yang misalnya masih jadi ganjelan bagi satu sama lain insya Allah sih gitu. Jalannya iya, bakal iya. mulus, bakal sama Allah dimudahin gitu. Itu Ya, sih, Ambu. kadang kan memang harus ada kapan kita harus naik meningkatkan kapasitas, kapan kita harus merendahkan dulu nih egonya Betul. gitu kan, gitu. Dan itu tuh kenapa harus saya sih gitu, suami kita kok enggak gitu. Karena sebenarnya yang mampu mengendalikan naiknya ego atau mengendalikan naiknya kapasitas itu tuh sebenarnya memang wanita yang mampu gitu. Kenapa? Karena pria ini mungkin jadi gini Mi, jadi pria mah kalau udah satu ya satu gitu Mi. Mereka tuh tidak bisa Lebih kepecah multitasking. ya. Yes, Dia gitu. kalau dapat Udah dari tugas gitu. sononya, settingan pabriknya udah gitu gitu. Dan kita Betul tidak betul. bisa saling menyalahkan, itu nggak bisa gitu. Wanita ini kenapa Allah menciptakan lebih banyak wanita? Karena wanita tuh mampu multitasking, Umi. Betul multitasking Gitu. sambil Eh, nyuci, iya, sambil gitu. apa bisa gitu Iya, dan dikerjain. memang untuk kalau misalnya kita berpikir untung rugi, nggak akan ada kemajuan dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kita memikirkan untuk masa depan yang lebih baik dan keberlanjutan dalam kehidupan untuk bisa lebih upscale gitu, maka wanitalah yang harus terus memperjuangkan untuk rumah tangganya itu Betul betul. mengupgrade diri gitu, level up gitu. Nah, Mm. itu Ambu rasain setelah Ambu tuh merendahkan hati Ambu lah gitu ya, merendahkan hati Ambu dan terus meningkatkan kapasitas diri Ambu gitu dan akhirnya ketemulah gitu klik gitu kan. Nah kalau udah Iya, klik kan enak ya Umi ya gitu. Kita iya. kerja aman, nyaman, tenang gitu. Saling jadi kayak punya partner gitu kan ya. Si Abah bagian apanya, Gitu aku ya. bagian apanya gitu kan ya. Kita ngurus apa bareng gitu. Karena kita sinergi gitu. Betul Larinya betul. bareng jadinya. Tidak apa saling memberi kepercayaan, saling mempersilahkan untuk mengambil tugas peran dan fungsi masing-masing, Yes. tapi juga tidak saling mengandalkan untuk misalnya Nah itu dia. dia karena ambu mah pinter ya udah deh abah tinggal duduk manis nggak gitu juga gitu ya. Iya Jadi betul.
semuanya serba saling, akhirnya terjadilah harmoni gitu ya. Kalau Teh Ani itu kalau setiap kali ada sosialisasi, aduh kayak pengantin sibuk banget gitu ya. Ambu-ambu juga ngelihat seperti itu. Iya. Sampai sana sini gitu kan, semuanya dia yang siapin sendiri. Terus kemudian dia cerita, Mi, Pak Hatta tuh bantuin gitu, bantuin kok, bantuin gitu. Tapi bantu itu satu doang katanya. Masa dari pagi gitu, dari pagi dari bangun tidur sampai sore katanya. Yang dikerjain tuh cuman itu doang, nyiapin nyiapin itu loh di teras gitu kan, di tempat Oh, ya nyiapin tempat presentasi lah gitu ya. katanya gini, kata Tiani gini, padahal sebenarnya kan nyiapin kayak gitu tuh setengah jam juga beres, kenapa ya sampai sorean penuh. Sementara aku ngerjain banyak ini itu ya, dan itu semuanya selesai. Jadi kalau kita mau pahami bahwa ternyata memang gitu kan, memang sudah dari sononya gitu kan kodratnya, kalau Iya, laki-laki itu setelan pabriknya. multitasking kayak kita gitu kan gitu. Iya, Jadi ini betul. yang perlu dipahami. Kalau kita memahami, nauin, kita akhirnya jadi ini, jadi apa ya? Jadi kita jadi nyambung, jadi sinkron gitu. Jadi oh iya, atau kita yang bantu arrange gitu ya, atau kayak kita jadi manajernya dia gitu. Anggaplah dia Nah, tuh betul, artis, nah yang betul, harus di betul. manajer tuh seserian kan Teh Ani kan gitu. Jadi kita yang harus mampu nge-arrange itu gitu. Misalnya, oh iya, kalau tipe suami mah ya, karena laki-laki dia nggak bisa multitasking, maka kalau kita butuh bantuannya banyak hal, berarti dia Iya. harus selesaiin dulu satu nih, sampai memastikan bahwa yang satu itu udah nggak ada lagi PR. Sudah benar-benar Betul. checklist gitu kan. Nah, Mm-mm, kalau udah mm-mm. checklist, dia bisa baru beranjak tuh ke yang lainnya gitu. Nggak bisa Iya, kalau belum betul. checklist tuh pasti dia benar-benar gini aja gitu. Dan itu Iya, benar-benar ngabisin waktu banget nggak sih gitu. iya, Di antara bayangin aja dari pagi sampai sore yang dikerjain cuma iya. satu. Yang kita bisa ngerjain 10 kerjaan ibaratnya kayak Iya, gitu. betul, 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 Mm-mm. betul. Ya, dan itu aku dapetin juga dari apa kajian-kajiannya dokter Dokter Aisyah ya, Umi ya. Dokter Aisyah kan Aisyah dia Bunga ya. spesialis tentang rumah tangga. Apa jadi Mm-mm. dia meriset otak laki-laki sama otak wanita gitu ya, Mm-mm. dan kenapa hubungan antara wanita dan laki-laki itu bisa terjadi distraksi dan sebagainya, yaitu karena memang ada setelan-setelan pabrik yang udah dibuat dari sononya tuh begitu gitu ya. Iya. Jadi jadi memang itu tuh harus kita pahami juga, itu kan keilmuan itu penting. Jadi ini teman-teman nih kalau mau lebih paham lagi nih tentang otak pria isinya kayak gimana, ikutin deh kajiannya Dokter Aisyah gitu, bagus banget gitu gitu ya. Iya Jadi kita kalau juga Umi, bisa dapat referensi gitu kalau ya, Umi ya. betul betul. Kalau Umi ada punya satu bacaan tentang itu ya, dulu Kak, dulu Mm-mm, tuh mm-mm. punya satu bacaan yang terus seneng ulang-ulang bacaannya itu apa? Man from Mars dan Woman Woman from Venus itu. Jadi Oh ya. karena kita nauin menyadari bahwa sebenarnya kita berangkat dari planet yang berbeda. Jadi nggak mungkin kita bisa maksa-maksain diri untuk harus kayak gini dong ya, harus kayak gini dong ya. Gimana sih ayah teh? Gak bisa gitu ya. Jadi ada setelan pabrik yang memang benar-benar cukup kita bisa pahamin aja. Terus kemudian bukan berarti akhirnya jalan masing-masing, enggak. Tapi ginilah kayak contoh misalnya dalam handphone itu kan Mm-mm, mm-mm, ada setelan pabriknya itu, ini tuh baterai gitu kan, itu baterai, ya mm-mm, udah, baterai itu fungsinya untuk ngecharge gitu, fungsinya mm-mm, untuk mm-mm, ngisi daya gitu. Dia itu ada fungsi di dalam bang apa di dalam sebuah benda yang namanya handphone, tapi dia nggak bisa loh kalau dijadikan misalnya, oh handphone ini jadi kamera dong gitu kan, jadi kamera dong biar aku bisa ngambil-ngambil gambar yang bagus, gimana sih, gak bisa kayak gitu. mm-mm. Jadi masing-masing udah punya makom perannya gitu, fungsinya Iya, gitu, dan iya, masing-masing ada kok, ada fungsi dan perannya gitu, dia tetap iya. memiliki kontribusi. Cuman bagaimana caranya supaya si posisi ini tetap bisa teroptimalkan secara kontribusinya itu. Yes, Jadi betul, fokusnya tuh ke betul. situnya gitu.
Jangankan gitu, Mi, kita bicara tentang suami, tentang anak-anak kita aja yang laki, ya kan? Beda loh. Kalau perempuan misalnya gini, Mutia, gimana sekolahnya, seneng gak, PR-nya gimana, udah dikerjain apa aja, dapat nilai bagus gak? Kalau anak perempuan oke, mereka langsung terima. Iya bunda, aku nilainya segini, segini, segini. Tapi kalau anak laki-laki, dia langsung senyum aja gitu. Kayak beban banget kalau ditanya tentang kewajiban gitu. Nah, maka waktu itu dokter Aisyah bilang begini, yang pertama ditanyain sama anak-anak kita, laki-laki, sebelum menyuruh dia bikin PR, yang ditanya gini, gimana kakak mainnya tadi gitu, seru nggak mainnya? Seru bunda, main apa aja tadi? Main sepak bola bunda, main game bunda, ini bunda gitu ya. Jadi setelah apa yang dia senengin, hobi dia yang dia sukain gitu ya, dia jalanin, maka dia akan menerima pertanyaan lain yang akan lebih berat gitu. Jadi kayak misalnya ditanya udah makan aja, itu bagi dia berat loh Umi gitu. Nah, maka setelah dia mendapatkan apa yang dia sukai, barulah kita tanya, sudah makan belum kakak? Sudah. Makan sama apa? Sama ini gitu. Kakak gimana tadi di sekolah? Ada PR nggak? Ada. Mau dikerjain kan? Mau, katanya gitu ya. PR apa? Matematika. Kakak bisa kan ngerjainnya? Bisa gitu. Itu tuh setelah nanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ketujuhnya gitu tuh ya. nanya Jadi PR gitu loh. kalau kalau kita bilang harus bridging dulu gitu ya, harus bridging Iya, dulu, harus ada bener. jembatan dulu untuk bisa sampai ke tujuan gitu. Iya, Itulah ya. bener kan, makanya gitu, istilah orang tua dulu gitu ya. Kalau mau ngobrol sama Ya. suami itu, coba bikin kopi dulu, katanya kasih dulu kue, kasih dulu apa, katanya gitu kan ya. Iya. Atau apa sudah melayani mereka gitu kan ya. Pasti bisa tuh baru diajak ngomong gitu. Oh berarti memang cowok mah Kadang begitu ini mah gitu. langsung meledak-meleduk gitu. Dan Meledak-meleduk. donor pak lepok gitu kan. Jadi pengen ketawa juga ya ketika misalnya tadi ngomongin tentang apa ya, kericuhan di rumah, bukan kericuhan, maksudnya kesibukan dan hiruk pikuknya di rumah gitu, yang Iya, iya, kadang suami itu nggak peduli gitu, mau berantakan kayak mau apa kayak, pokoknya iya, mah ya, betul. pokoknya kalau dia udah terpenuhi udah gitu. Dan jadi jadi lucu gitu, jadi lucu kan. Kalau perempuan mah enggak ya, kalau misalnya walaupun dia multitasking tapi bisa menyelesaikan semuanya kan gitu, jadi Iya, ini tak betul. tak 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 gitu. Kalau dia enggak, makanya benar memang proses bridgingnya itu yang harus, jangan Iya, gini, kita pengen supaya di rumah kita tuh dibantu, ya tolong Daya, kayaknya capek deh, bunda, nyuci segala macam udah nggak keburu, tapi menyampaikannya misalnya pada saat baru pulang kerja, masih keringetan, masih berdiri, belum duduk, belum disuguhin kopi, ya udah pasti itu mental kan jawabannya. iya, iya. Dan memang rata-rata tuh suka pada kayak gitu, apalagi kalau apalagi lah kalau pola apa ada tekanan kebutuhan ya Umi, biasanya itu Betul, udah betul. memang udah nggak bisa main kayak gitu gitu. Nah makanya ini pentingnya kajian ya Umi ya, kajian Mm-mm. berilmu gitu kan ya, Mm-mm. memahami apa ya, supaya kitanya tuh ada isi gitu. Ketika kita Mm-mm. menghadapi sesuatu, kalau kitanya ada isi gitu ya, berilmu gitu. Jadi ada akhlakul karimah itu yang baik gitu kan Umi ya. Jadi kita tuh mampu menghadapi situasi yang seperti apapun, karena rumah tangga itu cerminannya adanya di wanita gitu. Dulu Mm-mm. si mama pernah ngomong Mm-mm. gini ke aku, teteh, coba, di mana-mana cenah ngaranna rumah tangga mah kumaha awewena, lalaki Mm-mm. kitu kieu kumaha awewena cenah. Jadi sok teh lah, teteh nanu bener. Aku tuh kan aku nggak menerima dong, gitu kan ya, Mm-mm. sebagai Gen X gitu kan, apa Iya. feminis gitu. Kok Mm-mm. wanita terus sih yang harus gini gitu kan ya. Karena nggak paham teh ya Umi gitu kan. Jadi ego Mm-mm. kita tuh naik gitu. Apalagi kalau misalnya kitanya berpendidikan, punya karir gitu kan ya. Mm-mm. Terus juga apalagi Mm-mm. kalau kita sudah memiliki penghasilan gitu. Itu tuh pasti ada rasa tinggi yang kita miliki tanpa kita sadari gitu. Perannya tuh jadi lupa gitu kan. Nah, maka Mm-mm. disinilah bentuk keilmuan itu penting banget gitu. Dan itu memang Amu rasain tuh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu ya setelah saya berilmu, Umi. Setelah saya Yes, berilmu, setelah saya menaikin kapasitas, setelah saya paham atas semuanya, setelah saya sadari gitu bahwa ini tuh yang sebenarnya yang saya butuhkan itu yang sangat membutuhkan
perubahan pada rumah tangga itu sebenarnya saya gitu. Jadi kenapa saya harus melemparkan kepada suami atau kepada anak-anak yang harus berubah gitu kan ya? Coba deh kitanya yang dirubah. Insya Allah nanti anak-anak, suami itu pada ngikutin gitu. Karena cerminan rumah tangga itu adalah wanita, di ibunya, Betul. di ibu gitu, di bunda, di sosok mama gitu gitu. Betul, betul banget, betul banget. Masya Allah hari ini ya. Jadi maaf ya, ini nggak bermaksud apapun gitu dan eh, yakinlah banyak psikolog yang memiliki Lebih keilmuan tahu lah ini, pasti yang ya. lebih paham untuk ini. Tapi kita hanya sekedar sharing ya, Bu. Iya, Kan secara untuk menciptakan pengalaman gitu kan ya. untuk menciptakan sosok-sosok figur-figur wanita di belakang eh, gak cuman di belakang layar gitu yang tadi yang teladannya sudah di awal disampaikan itu ternyata problematika yang dihadapi di lapangan itu kan begitu kompleksnya ya Bu sehingga Iya, kita betul. memang akhirnya harus direcah satu-satu gitu Iya, direcah iya. supaya makin oh iya ini apa dulu dan kunci dari semuanya itu adalah komunikasi sih ya Bu ya. Nah, kalau Betul. misalnya kita ngerasa nih skill komunikasi kita belum bagus, cara kita mengelola kata-katanya belum ini, maka yang fokus yang harus kita lebih dahulukan adalah bagaimana kita bisa itu. Kadang kan sebenarnya yang memicu pertengkaran di rumah tangga itu sebenarnya hanya satu loh dari kalimat yang tidak tepat disampaikan. Sebenarnya tujuannya mungkin baik gitu ya. Iya, Tujuannya betul, tapi karena cara penyampaiannya nggak tepat, waktunya nggak tepat, akhirnya jadilah gitu kan, seperti betul, itu. betul. Dan kepribadian anak kepribadian anak tangguh, terus kepribadian dia, keberaniannya gitu ya, itu karena ada sosoknya kehadiran ayah di dalam kehidupannya gitu. Sentuhannya ayah, kehadirannya ayah, diskusinya dia bersama ayah, itu tuh akan Hmm. membuat menjadi sosok anak perempuan kita ya, yang saya obrolin. Laki-laki juga sebenarnya sama sih Umi. Mereka tuh Hmm. lebih berani, lebih tenang, dan Hmm. setidaknya mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Karena ada rasa percaya diri yang lebih tinggi dan pastinya mereka selalu akan membawa sosok ayah di dalam hatinya. Aku Yes. sampai merinding ngomong gini, soalnya anak-anak aku pada gitu Mi gitu. Jadi Iya, kayak Mutia gitu ya, Mutia tuh sampai iya, kayak gini, iya. Mutia pengen banget punya suami kayak ayah kayak gitu kan, atau Mm-mm. si Ade gitu, Mukti gitu. Kalau Mm-mm. ngelihat ayahnya tuh kayaknya sayang banget gitu. Jadi Mm-mm. berarti kan ayahnya tuh hadir banget gitu di hati Hadir, mereka. iya. Sosok ayah Mm-mm. hadir ya Mm-mm. di kehidupan Iya. anak-anak. Mm-mm. Oke, Sudah Umi, sampai Umi deh yang ngasih conclusion deh untuk tema kita hari ini. conclusion untuk hari ini ya. Oke, teman-teman, Ya, ini obrolan kita benar-benar melebar meluas, tapi insya Allah punya makna yang sangat dalam. Sebenarnya kita ketika kita akan melakukan membentuk seperti apa diri kita, fokusnya kita adalah kita harus pegang satu role model. ya, Supaya apa role model itu kita pegang supaya kita bisa berjalan sesuai dengan role model itu. Jadi ketika misalnya teman-teman menghadapi hal yang kok aku berat ya kayak gini, ujiannya kayak gini-gini, waktu dulu si role model yang kita benar-benar figurkan itu menghadapi ujian yang sama, bagaimana mereka cara menghadapinya sehingga kita bisa lebih hmm, wise, lebih bijak dalam mensikapi. Jadi pelan-pelan kita menuju ke role model yang kita mau ya. iya. Bismillah. Semoga dari keempat tadi sosok-sosok wanita yang dijanjikan surga oleh Allah, salah satunya adalah kita memilih salah satu dari role model itu. Iya, Itu iya. Ambu. Oke, semuanya terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang hadir selama ini ya sampai akhir tadi, terutama ke Teh Ani, terus juga tadi ada Kak Yanti dari Semarang Ada ya, Teh Lili. ada Kak Ana Mustari, ada Kak Adelia, semuanya terima kasih banyak Mm-mm. kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Sebelum kita tutup butir ini kita doa dulu ya yang nanti akan dibimbing oleh Umi Tince. Kami persilakan Umi doakan kita untuk Oke. mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya, dan Amin, pastinya amin. kita berangkat umroh bareng-bareng nanti minimal Amin, amin. 25 Januari 2026. Iya. Ya, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini ada Bu Mel yang baru bergabung, Halo ada Bu Sesi Mel, sehat selalu ya Bu Mel.
Amin. Yuk kita sama-sama bermunajat kepada Allah, awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ul salam tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa ada di dalam ridhomu ya Rob, ada di dalam langkahmu ya Rob, ada di dalam ketentuanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Rob. Nikmat keluarga yang bahagia ya Rob, nikmat anak-anak yang soleh ya Rob, nikmat pasangan yang soleh-solehah ya Rob, nikmat rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ya Rob. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pagi hari ini ya Rob, kami hadir membersamai sahabat-sahabat butir ya Rob, ingin berbagi kebermanfaatan ya Rob, dan ingin sekaligus mengingatkan kepada diri kami sendiri ya Rob, bahwa kehidupan ini terus berjalan dan kami menapakinya ya Rob dalam ketentuan dan ridhomu ya Rob, dalam rangka mengupgrade kapasitas diri kami ya Rob, dalam rangka meningkatkan kemampuan kami ya Rob, dan dalam rangka meninggikan derajat kami di hadapanmu ya Rob. Maka untuk itu ya Allah, mampukan kami ya Rob untuk terus membersamai ya Allah, dalam keadaan bertambah-tambah terus keimanan, bertambah-tambah terus ilmu kami ya Rob, bertambah-tambah terus kebaikan, dan bertambah-tambah terus jariah bagi kami ya Rob. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji ya Allah di Pulau Sumatera ya Allah, mohon beri kekuatan mereka ya Rob, agar mereka masih tetap menggenggam iman dan Islam ya Allah, dan mereka dikuatkan oleh Engkau. Berikan pertolongan terbaik darimu ya Allah, karena tidak ada sebaik-baik pertolongan kecuali dari Engkau. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, mohon Engkau angkat penyakitnya ya Allah, dan jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang dihimpit hutang ya Allah, mohon Kau lepaskan mereka dari hutang piutang ya Allah, ya, dan jauhkan mereka dari kecemasan ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketentraman ke dalam kehidupan mereka ya Rabb. Ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini sedang berjuang ya Rabbana untuk mencari nafkah ya Allah, untuk mencari penghidupan bagi keluarganya ya Rabb. Ya Allah, maka karuniakanlah rezeki terbaik di hadapan-Mu ya Rabbana. Jangan Engkau tahan ya Rabbana rezeki mereka ya Allah, dan bukakanlah pintu-pintu rezeki mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, jika rezeki tertahan karena dosa-dosa yang kami lakukan ya Rob. Ya Allah, jika jalan kami buntu ya Allah, lapangkanlah jalan kami ya Rob. Jika usaha kami masih belum membukakan hasil ya Rob, berilah kami kesabaran dan istiqomah ya Rob, agar kami terus berjuang ya Rob. Ya Allah, Engkau Maha tahu kebutuhan kami ya Rob, melebihi dari apa yang kami ucapkan, dan Engkau Maha tahu kecemasan kami ya Rob, melebihi dari apa yang kami tunjukkan. Maka cukupkanlah kami dengan karunia-Mu ya Rob, dan jangan biarkan kami meminta pertolongan kepada selain Engkau ya Allah. Allahus Samad, sesungguhnya Engkaulah tempat bergantung, dan Engkaulah sebaik-baik tempat bergantung. Ya Allah, berkahilah setiap langkah kami ya Rob. Ya Allah, berkahilah ilmu yang kami dapat ya Allah. Ya Allah, besok kami akan berilmu ya Allah, memantaskan diri untuk banyak diamanai jamaah ya Rob.
untuk bisa membersamai jamaah, untuk bisa mendampingi mereka sebagai petugas tour leader yang amanah ya Rob. Maka ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, agar mampu menerima ilmu ini dan menjadikan ilmu ini sebagai cahaya kehidupan kami ya Allah, dan menjadikan ilmu ini bermanfaat dunia akhirat yang akan membawa kami menjadikan jariah dan bekal kami kelak menghadapmu ya Rob. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak Umi pagi hari ini. Mau kesini jam Terima berapa Umi? kasih Ambu, sharingnya luar biasa pagi hari ini. Sampai jumpa di pelatihan tour leader besok di Hotel 88 Koko. Assalamualaikum. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.